Pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan dari Allah Ta'ala, malam ini kita bisa berjumpa kembali di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, materi yang akan kita bahas malam ini adalah ta'rif tabiatul insaniyah, mengenal tentang tabiat dasar manusia. Materi ini kami pandang sangat penting, karena ketika seseorang mengenali hakikat jati dirinya, itu nanti bisa mengendalikan sifat-sifat yang tidak baik, yang nanti satu saat akan muncul, yang nanti satu saat sifat-sifat yang tidak baik ini nanti naik ke permukaan, menutupi kelemahan-kelemahan dirinya, seperti sifat angkuh. Sifat angkuh ini biasanya dimiliki oleh orang-orang yang rumongso, punya apa? Kelebihan. Rumongso. Lah rumongso itu apa bahasa Indonesia rumongso? Merasa. Rumongso itu bisa jadi nggak benar sama sekali. Seperti ada orang rumongso pinter padahal orang pinter. Ada apa enggak? Rumongso ayu padahal elek. Iya kan? Modelnya aja sing kemayu. Ada yang rumongso kaya padahal ndak kaya, ngutangnya oke. Ini rumongso ini muncul satu saat pada kepermukaan hidup kita ini.
Akhirnya muncullah sifat-sifat yang diikuti. Kalau sudah muncul sifat-sifat tadi rumongso, akhirnya diikuti dengan sifat-sifat yang tercela. Ya, diikuti dengan sifat-sifat yang tercela dan itu tidak pantas dimiliki oleh seorang muslim. Tidak layak dimiliki oleh orang-orang yang mengaku beriman. Nah, seperti meremehkan orang lain itu kan gak pantas dimiliki oleh seorang muslim. Tapi itu nanti ada, Pak. Rumongso ibadai luwe apik, rumongso pemahamane luwe dhuwur, rumongso niku gak terbatas. Makanya muncul sifat-sifat yang tercela. Sehingga disinilah pentingnya kita untuk takrif, mengenal hakikat dari tabiat dasar manusia, yang mana kita nanti akan kembali menguliti diri kita sendiri, ngonceki awake dhewe. Ya, makanya jari wong Surabaya kadang-kadang wong ngomong ceplas-ceplos ning gak ngrabak. Napa, Pak? Citoke. Artinya apa? Dia nggak melihat kemampuan dirinya itu sebenarnya kayak apa sih? Gaungnya kayak orang yang baik, gaungnya kayak orang-orang yang tekun, gaungnya kayak orang-orang yang taat, gaungnya kayak orang-orang yang khusyuk. Padahal itu semuanya nggak ada pada dirinya. Kealiman, ketakwaan itu jauh dari dirinya. Ketika ditanya takwa aja lolak-lolok kok. Coba jelaskan apa itu takwa. Tapi rumongsonya jadi wong sing paling takwa. Ini kan nggak bener kayak begini. Dan itu banyak bermunculan pada sifat-sifat di akhir-akhir hidup ini. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan mengharap akan belas kasih sayangnya, mengharap akan luasnya anugerahnya, kemaha pemurahannya. Semoga Allah anugerahkan kepada kita untuk bisa mudah memahami ilmu dan bisa menerima ilmu ini dengan sebaik-baiknya. Nah, di antara sifat-sifat dasar yang ada dalam diri manusia, yang itu ada dijelaskan dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, itu banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Di antaranya apa? Yang pertama, salah satu sifat dasar apa itu? Al-dhalimu wal jahl. Pertama, sifat dolim dan sifat bodoh. Ini sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia itu ini diantaranya, dolim dan jahil. Makanya gak usah rumongso apa? Sok pinter. Tak usah. Nanti kita kupas nanti, Pak, insyaallah. Ini sifat yang paling gak baik. Yang kedua apa? Di antaranya lagi sifat dasar manusia itu al-isti'jal. Sifat tergesa-gesa. Nah, jadi menungso niku biasanya rata-rata bisa dikatakan hampir semua nek duwe karep pripun? Nek duwe karep pripun? Kepingin cepat. Doa kepingin Allahumma ketebuk. Napa Allah mau ketebuk nih, Pak? Karepe niku Allahumma langsung turutan. Karepe itu sifat dasar. Istijal. Enggak telatenan. Gerusa. Hampir semua permasalahan nanti ada klasifikasinya. Di medan-medan apa yang kebiasaan manusia itu tidak serantanan ini. Nah, itu. Nanti ada klasifikasinya lagi. Istijal. Kemudian apa?
Sifat yang ketiga yang merupakan tabiat dasar manusia itu ad-dha'fu, lemah. Manusia itu diciptakan dalam keadaan apa? Lemah. Lemah apa? Manusia itu lemah sekali. Disebutkan oleh Senasir As-Sa'di di dalam tafsirnya Taysirul Karim Ar-Rahman, dha'ful insan min kulli wujuh. Kelemahan yang dimiliki manusia itu dari segala sisi. Lemah manusia. Ilmunya lemah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya kecerdasan, satu kemampuan, kepinteran itu mungkin dalam satu sisi, tapi di sisi-sisi yang lain kita yakin tidak mampu untuk menguasainya. Ya, satu sisi kita punya kelebihan dari sekian ribu perkara tidak kita kuasai. Itu sifat lemah. Tidak bisa, makanya manusia nggak bisa hidup sendiri. Tidak bisa menyelesaikan urusannya itu sendiri, nggak bisa, tidak sanggup. Makanya Nabi SAW dengan kejujurannya, dengan kesadarannya, setiap pagi, setiap sore Nabi berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, jangan engkau serahkan aku kepada diriku sendiri. Doa apa? Tentang apa itu? Ayo. Gimana itu? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, jangan engkau serahkan aku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Niki ndodonin apa, Pak? Lemahnya kita, Pak. Lemahnya kita. Makanya waktu sakit-sakit kemarin, waktu virus-virus itu kan sing paling diudeni niku nek opname. Nggih mboten? Opname niku paling diwedeni wong, makanya cepet mati. Jadi mati ini saya gak guru-guru ketua virus, tapi sangka wedine iku mah ngurusi dhewe. Padahal umumnya orang itu kalau sakit biasanya ngapain? Dilateni, disiapi, digawekno ngombe, nggih mboten? Lah begitu opname kena virus pripun? Sing nyambangi ora oleh. Wong perawat nyingi tok meneh balik maneh, ngoten. Ini stres orang akhirnya. Ini orang-orang seperti ini gak semeng dodone kula mbek sampean lemah. Nek ngono ketok asline kula mbek sampean gak berdayanya kita ini. Iki mulai rada aman, mulai melindi maneh ngoten. Mulai begedut maneh to. Mulai sumbung pleta-plete maneh. Eling 2 tahun wingi ngoten. Nggih mboten? Ono wong watuk langsung sipat kuping melayu bantere gak karu-karuan. Iku ono wong watuk durung ono wong wahing niku, Pak, mencolot kita ora karu-karuan. Masjid niku dituli sing gak karu-karuan, watuk pilek pulang lho ngoten niku. Lho nggih mboten? Nggih. Ngono ndodone kok melindi sampean. Saiki malah rada begedal-begedul maneh ngono iku. Muga-muga tekan sing luwih serem maneh ngono cek kapok maneh. Iki sumbungi kula mbek sampean niku ilang ono ngono lho. Kena virus ngene kok sumbunge maneh kok gak tedas dimakan apa-apa ae. Eling 2 tahun wingi nyekukrus ora wani apa-apa blas ngono. Pemane kancane mari watuk-watuk ngejak salaman. Wah, kok maca ta'awud barang lho sampean. Kewedeni mati-mati ndudune napa? Ndudune napa? Lemah, dha'ful insan min kulli wujuh. Nanti kita kupas dari segala sisinya nanti. Pun itu yang keberapa tadi? Yang ketiga. Sifat dasar yang keempat adalah tajadulu. Apa itu? Suka bantah. Nah, ngeyel. Halo? Ngaku nih ini. Lagi badan. Makanya kula mbak sampeyan niku, Pak, diingat-ingat, tolong diingat-ingat. Kalau orang itu diingatkan oleh nasihat nggak bisa, Allah ingatkan dengan peristiwa. Tolong diingat-ingat nih.
Jadi kalau kita itu dinasihati dengan omongan, ditegur dengan ucapan, dinasihati dengan ilmu syariat, tidak bisa. Pasti Allah ingatkan kita dengan peristiwa. Kita dipaksa oleh Allah untuk nyebut nama Allah. Itu kalau kita sudah keterlaluan. Ya, pon sholat koyo pon satu akhir kirimi angin puting beliung, karena udan karena angin langsung dia adan. Lho gimana? Nah, sholat ora tahu begitu ono angin gebes. Apa gak diwaca itu? Itu Allah paksa kita, dipaksa oleh Allah. Dan itu menyakitkan, Pak. Itu menyakitkan. Jadi kalau kita dinasihati dengan ucapan, dinasihati dengan lisan, diucapi dengan omongan tidak bisa, maka Allah ingatkan dengan suatu peristiwa di mana kita dipaksa untuk taat kepada Allah. Ya, itu nanti bisa dilihat di dalam materi kami tentang rahasia indah di balik musibah. Jadi musibah itu salah satunya apa? Supaya kita kembali kepada Allah Ta'ala. Begitu melihat angin puting beliung ngamuk di kampung kita, apa yang kita lakukan? Wis maca istighfar, maca sholawat, maca wis gak tahu nyebut Gusti Allah niku Gusti Allah disebuti nek perlu adzan pisan barang ngoten kuwi. Lho nggih mboten? Itu sifat yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, di antara sifat dasar manusia, tabiat dasar manusia adalah asyakwa. Asyakwa. Apa itu? Berkeluh kesah. Napa berkeluh kesah niku napa, Bu? Napa? Gampang sambatan. Itu tabiat dasar manusia. Anu didik sambatan, anu didik sambatan. Padahal kalau kita diukur-ukur tenan tuh Bang, diukur-ukur tenan, dihitung-hitung tenan. Nikmat kali musibah niku kata pundi? Kata nikmat. Jane niku atiku luwih antenge akeh timbang akeh sumpeke. Tapi kenyataannya kata pundi nih? Kata napa nih? Kata sumpeke, kata berkeluh kesae. Dihitung sing jujur tenan ngono kuwi. Ada seorang jamaah sudah hampir 1 minggu gak ke masjid. Akhirnya kita kunjungi dengan jamaah yang dengan teman-teman. Ayo kita jenguk. Kenapa kok enggak ke masjid, kelihatan ke masjid? Ternyata napa diabetes kambuh, Pak. Jadi wonten napa niku luka ngene jempolane sikil niku sak jidengi korean ngoten niku. Wonten jene ngisor bagian telapak kaki luaran mboten karu-karuan. Kula tangleti, masih suwambat mboten karu-karuan niku susah wakit, sulit tidur, dadi sewengi niku mboten tilem. Lho berarti melekan, nggih mboten kian. Lho ngono. Kula mbek sampeyan niku tangi 5 menit, marunu turu 2 jam. Tangi 5 menit, turu 3. Ngono niku jare gak sambatan apa? Wis gak turu blas ngoten niku. Ngono niku eleke kula mbek sampeyan. Eleke sampeyan kali ngoten. Iku sing garing iku sing jenenge mengkufuri nikmat. Ngaten. Nah tunggale kula kadang ngomong lak merocot ngeten niku. Apa bojo kula ndek omah iku turu tok, Mbak, ngoten niku. Turu tok ambek kakean turu iku beda apa ora? Hah? Turu tok ambek kakean turu iku beda napa mboten? Beda. Bedane napa nek turu tok? Mati ngono, Pak. Lha nggih mboten. Apa Pak sampeyan kok omah turu tok. Iki kan gak bener ngeten iki. Iki kok sing jatuh menjatuhkan menghapus amal-amal kita. Awas lho, hati-hati lho. Hati-hati lho. Tunggale apa? Kakean mangan ambek mangan tok. Iya siji lho. Mantuku iku Mbak mangan tok. Lho ngoten niku. Mosok gak leren blas mangan. Lah kaya wedhus ngono lah. Apa jenenge iku? Gayem ya. Kalau meneng lambene ndak kan itu karena berlebih-lebihan kita menilai. Asyakwa. Bagian dari sifat dasar manusia, gampang berkeluh kesah. Nah, kemudian apalagi yang keberapa ini? Yang keenam. Apa di antara sifat-sifat manusia itu?
al-bukhlu wasyuh, bakhil dan kikir. Asline kula mbek sampeyan niku rada medhit asline. Asline. Nggih. Nanti akan kita kupas Pak, apa itu bukhel itu? Kena kita. Ya. Jadi yang dikatakan al-bukhlu niku Pak, Bu, yang dikatakan bakhil itu menahan sesuatu yang disenangi untuk diberikan. Nah, menahan sesuatu yang disenangi untuk diberikan itu namanya bukhel. Bakhil itu begitu. Jadi nek ngekeki wong iku sing dikekno niku napa? Sehingga nah iku jenenge bakhil. Wong saya tuh pernah ngadakan baksos niku nggih. Kita adakan baksos bakti sosial mengumpulkan baju layak pakai katanya. Jadi 7 karung yang kita terima itu 2 karung yang layak dikirim. Lho ngoten. Jadi 5 karung niku mboten pantes dilayak. Ngoten niku terulang setiap kali kita ngadakan. Akhirnya beberapa tahun terakhir ini kita kumpulkan, Ustadz niki ada sarung layak ndak nyar baru kita terima. Baju layak enggak, baju baru. Walaupun 75.000 harganya tapi baru. Niki pengalaman kita. Wong wis kena tulisan niku sarmuko, sarung mukena baju koko. Ngono ku cenana dalam ya katut lho, Bang. Lho nggih saestu niki. Gak ngono wong iki gak iso maca apa buta huruf ngono. Nek sitok loro ngono sik wajar iki akeh ngoten lho. Astagfirullah. Nek celanane dalam nek bayi-bayi sik mending. Lho wis tua rentah. Anjene wong iki gak pokro ngono aku. Wong wis ditulisi sarmuko iki lak ya wis jelas to. Sarung mukena baju kok kono sede sok katut niku lho. Apa jenenge Fred sing kirim iki, Mang? Makanya sekarang saya tulisi bantuan sosial berupa baju baru, ngoten kula pun. Wis pengalaman dari beberapa kasus nih. Karena sifat dasar manusia niku napa? Bakhil. Makanya baju bahasa guyon kula nggih. Nek wonten tiyang ndaki napa ndaki niku napa, Pak? Napa Pak? Ndaki niku napa? Kementus. Apa? Iya bener lah ini kementus. Kalau menceritakan kekayaannya, menceritakan kesuksesannya, menceritakan usaha di mana-mana, sampean sambati utang ono 5 juta langsung melarat dia. Wis gak usah ngel-ngel ngetes wong sugih mbek kae. Lho percatos mboten? Engko ben cerita, aku saiki buka galangan Mas ning kono usahaku ngene, gajiku sakmene sing kono penghasilanku. Wis jarno sing nek cerita, marno utang ono 5 juta langsung melarat. Ayo nek gak percaya. Ayo nek gak percaya. Cerita ndaki sih Mas, aku butuh 5 juta akeh-akeh. Sepurane yo kan blas. Lho ngono melarat langsung. Melarat langsung. Ngene ceritane gedabrus udane muncrat-muncrat idune. Usahaku ndek kene penghasilanku sakmene juta, tiap tahun bulan sekian, tiap bulan sekian puluh tahun gedabrus. Utang ono 5 juta langsung kere deh. Lah iya apa ora? Model tok ae. Bakhil manusia itu. Bakhil manusia itu. Nanti kita kupas Pak, lebih malu lagi nanti kalau kita kupas. Makanya nggak usah dikupas. Saya selamat. Entek kalau kita dibahas dari sifat dasar itu, ya Allah, ternyata sedikit sekali kebaikan-kebaikan yang kita bisa lakukan itu. Saya setuju demi Allah, Pak. Sedikit sekali kebaikan yang bisa kita. Makanya para ulama-ulama itu begitu mendalami sifat-sifat dari manusia. Enggak ada seorang pun ulama yang sombong, itu enggak ada. Semakin dalam ilmunya, semakin tawadhu kepada orang lain. Dan enggak semakin macam-macam dengan orang, enggak samping meremehkan orang lain. Itu orang yang semakin dalam ilmunya. Dan saat ini mboten ket ngaji lek melintah-melintih ngoten. Nggih guyune kok keri jenengan. Aku paling melek kudu guyu kali. Ini ki pas krasa ngono piye. Masya Allah. Pun
Nah, kemudian yang keberapa Bu? Yang ketujuh ini dasar-dasar loh, ini tereng-tereng dibahas, belum kita bahas. Ini masih globalnya aja. Yang ketujuh adalah al-ingkar. Ya, al-ingkar adamu syukur. Gampang mengingkari kebaikan-kebaikan dan kurangnya rasa syukur. Nah, gampang mengingkari kebaikan-kebaikan dan itu menandakan tidak adanya rasa syukur. Tidak. Makanya tidak berlebihan ketika dalam satu ayat dan dalam satu surat Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan sebuah pertanyaan yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu sampai 30 kali diulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang kamu ingkari? Tuh, kita gampang mengingkari nikmat. Makanya yang temen tadi nggak ke masjid-masjid kita kunjungi suwambate ngalor ngidul gak karu-karuan. Jadi mboten saged ke masjid Ustaz kula blas mboten teng pundi-pundi niki pun. Akhirnya kula tangleti, kerja juga libur, Pak. Mboten. Oh ya sudah kalau gitu. Padahal kantornya itu ada 4 kilo dari rumah itu. Lah rumahnya baru 200 meter dari masjid. 4 kilo bisa ditempuh, 200 meter sikile cekot-cekot. Kan unik kan? Dipikir. Allah, mari ngoten sewambatan mboten saged tilem, mboten saged tenang, duduk mboten saged karena cekot-cekot. Saya tanya, umurnya jenengan berapa? 50 tahun Ustaz, 50 tahun. Sampean loro koyo ngene pirang dino? Sudah seminggu, saya ke tahun cukup seminggu. Kari piro, Pak? Kari piro? Kok cik nemen nih sampean ngerente, koyo gak dikek nikmat blas ae. Nek jenengan kali kula cerdas dengan seperti ini, enggak ada keluhan dalam lisan kita itu. Enggak ada keluhan. Enggak ada keluhan. Ya, makanya kalau orang sudah memahami tabiat-tabiatnya, insyaallah nanti menjalani hidup itu dengan lebih tenang, lebih lapang, lebih dewasa. Oh, itu sifat yang keberapa? Yang ketujuh. Yang kedelapan, sifat manusia, sifat dasar manusia adalah hubbud dunya. Artinya khirs, adanya sifat tamak. Itu sifat dasar, Pak. Sifat dasar itu. Artinya hampir setiap orang itu punya sifat seperti ini. Artinya apa itu? Selalu merasa kurang. Makanya Nabi kan atur wonten ngene kitab Riyadhus Shalihin bab taubat. Ingkang kagungan kitab Riyadhus Shalihin mangke saged dibuka. Nggih, kitab Riyadhus Shalihin bab taubat hadis ingkang terakhir. Niku Nabi dawuh, sesungguhnya anak Adam apabila dia memiliki 1 lembah emas, maka dia menginginkan 2 lembah emas. Kalau kemudian dituruti Allah dicukupi 2 lembah emas, selesai. Mboten, dia ingin 3 lembah emas dan terus kurang sampai selesainya kapan? Ketika mulutnya sudah dipenuhi dengan debu. Nah, jadi nek cangkeme wis kena bludukan kabeh, nah itu baru saya rasa kepuasannya sudah enggak ada. Kenapa? Allah katakan alhaakumut, bermegah-megahan rumangsa kurang itu kan entek hatta zurtumul maqabir. Nah, inilah pentingnya kita ngaji supaya apa? Nutupi sifat kurang nek dituruti kan entek. Nggih mboten? Teringat ada teman-teman kita begitu mau menikah niku, setelah menikah niku kos, Pak. Kos kerja tutup kos karena ngerintis rumah tangga baru.
akhirnya punya cita-cita nanti ya Allah mudah-mudahan iso kontrak omah cek kan kos koyo ngene iki. Wis iso kontrak niku wis anteng. Ternyata iso kontrak mikir maneh. Begitu iso kontrak mikir sing diukure maneh sing dipikir, Pak. Wis nyelengi nggal titik mari ki iso tuku nyeleng-nyelengi bahan iso tuku bahan-bahan boto wedi iso gawe omah wis tah gawe gubuk elek-elek titik cilik-cilik titik sing penting duwe dhewe iku lambene, Pak. Nggih mboten? Nggih. Nggih lambene wong nek durung duwe dhuwit ngoten niku, Pak. Nggih, dadi kan sing muluk-muluk mboten. Mboten muluk-muluk. Wis engko duwe nyeleng-nyelengi titik gawe omah gubuk-gubuk elek-elek titik cilik-cilik titik sing penting omah dhewe dadi gak riwa-riwi engko taun iki pindah maneh taun iki. Soale nek kontrak niku ya stres, Pak, nggih. Nggih mboten. Usung-usung lemari, usung-usung kursi, usung-usung bupet, macem-macem. Oyang niku bingung. Ditambah lagi bingung mesti naik ongkos. Bingung lagi niki. Makanya punya cita-cita punya rumah. Nah, akhirnya ditakdirkan Allah punya rumah kecil tenan. Ditakdirno duwe omah elek tenan. Selesai ora. Kapan ya iso omong ganjil omah elek-elek titik. Wis pokoke diganjil tok ae. Iso ganjil gak cukup. Ora cukup. Wis tuntas punya rumah agak besar, wis mari kita tuku kendaraan walaupun gak nyar second sing penting duwe kendaraan dhewe wis gak api-api ora apa-apa. Keturutan duwe motor mogokan. Selesai. Oh, ora ya sumpek duwe motor elek-elek tenan kuwi. Ayo ditakdirin duwe motor elek tenan ya sumpek ta sampean. Ngaji dipancal ambek mengkis. Allah, manusia itu nggak pernah selesai, Pak, nggak pernah itu sifat dasar al-khirs, tamak kepada dunia. Maka ngaji ini salah satu fungsinya untuk mengendalikan sifat tamak ini. Bon itu diantara sifat manusia. Kemudian apa lagi? Yang terakhir al-ghaflah, kelalaian, gampang lalai. Gampang lupa. Itu tabiat. Tapi ngeten iki iso digawe dalil. Nek utang ya saurono menungso, Mas. Mas utangmu ya sepurane lali aku kan menungso. Makane tak elingno nyauro ngono. Nah, sekarang mari kita pelajari satu persatu dan mungkin tidak semuanya ya. Satu persatu kita pelajari dari berapa poin tadi? 9 poin tabiat dasar manusia. Kita awali dari poin pertama, kedzaliman dan kejahilan. Definisi dolim dan definisi jahil. Apa yang dimaksud dolim? Zalim itu sewenang-wenang. Ya bahasa apa namanya? Menurut lughah, menurut bahasa. Adapun menurut syariat yang dikatakan zalim itu adalah wada'u syai' ghairu mawadhi'i. Wada'u syai' ghairu mawadhi'i. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim, itu maknanya luas dalam kehidupan itu. Luas sekali. Bon. Nah, itu definisi. Nah, untuk mengungkapkan dari zalim dan jahil ini kita akan pelajari satu ayat, yaitu ada di dalam surat 33. Itu yang Allah yang ungkapkan ini, yang merupakan tabiat dasar manusia itu. Surat 33 ayat 72. Ya, surat 33. Surat apa, Pak? Al-Ahzab. Al-Ahzab. Al-Ahzab
Ayatnya 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Nah, jadi yang mengatakan manusia zalim, bodoh itu siapa? Allah. Bukan saya loh ya. Gua sampean keluar ngaji, Ustaz gua play. Ngaji wong digoblok-goblok. Yang ngomong siapa? Allah, bukan saya. Enak itu tukang pos itu kan kari mau codok tuh. Baik, maka di dalam surat 33 ayat 72 ini gimana ini? Hah? Ini sudah masuk Isya? Ribon? Azan dulu aja. Enggak, biasanya gimana? Lanjut. Saya ngikuti kebiasaan sini mawon, Pak. Kan saya tamu jadi nggak ngerti gitu ya. Ribon ini. Lanjut dikit ya. Dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti kolesterol. Sesuatu kalau kebanyakan itu nggak bagus. Makanya kadang-kadang kan nonton tiang guyang-guyu, kabotan ilmu nih. Azan dulu. Baik. Di dalam surat 33 ayat 72 ada 3 perkara yang kita pelajari. Ada 3 hal yang perlu kita kaji. Yang pertama apa? Yang pertama tentang al-amanah. Yang pertama tentang apa? Amanah. Apa sih yang dimaksud dengan amanah itu? Nah, cek gampang-gampang nyalano uang kula mbek sampean. Ada sebagian teman, wah pemerintah dolim gak amanah. Ya memang iya, tapi kita sendiri ternyata juga dolim ternyata. Ngapain dolim kok ngilokne wong dolim? Gak amanah. Kita sendiri juga gak amanah. Coba nanti kita cek betul nggak ini? Apa sih yang dimaksud dengan amanah? Itu pertama. Yang kedua kita akan membaca tentang adzalim. Apa itu zalim? Tadi sudah kita kasih muqaddimah. Yang ketiga kita akan membicarakan tentang al-jahl. Jadi ada 3 poin yang kita pelajari. Pelajaran dari surat 33 ayat berapa? 72. Pun pertama, apa yang dimaksud dengan amanah? Amanah itu adalah artinya kepercayaan. Menurut lughah, amanah itu kepercayaan. Adapun amanah menurut syariat adalah amrun jami', semua perkara. Ya, lima kullifa bihil insan, semua perkara yang dibebankan kepada manusia. Semua perkara yang dibebankan kepada manusia. Ai istamanu alaihi, atau segala perkara yang dipercayakan kepada manusia. Itu namanya amanah. Segala sesuatu yang diserahkan ke kita lalu dipercayakan, Mas tolong Mas iki Mas, itu berarti itu amanah. Karena kita disuruh mengurusi. Itu amanah namanya. Gitu.
Istri itu amanah. Kenapa? Karena orang tuanya sudah menyerahkan. Makanya nggak boleh disia-siakan istri itu. Sewang gerangi ngalor ngidul sampai tolak sampai itu. Iya, itu amanah, nggak boleh disakiti, disia-siakan, nggak boleh ditelantarkan, nggak boleh. Itu amanah soalnya. Sehingga amanah itu nanti dibagi menjadi beberapa bagian. Satu, amanah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, amanah yang berhubungan dengan sesama manusia. Itu amanah. Ya, jadi amanah niku wonten pinten? Wonten kalih. Siji, amanah sing berhubungan kalih Gusti Allah. Nomor kali napa? Amanah yang berhubungan dengan hak-haknya hamba. Mari kita lihat para ulama di dalam menafsirkan makna amanah ini. Pertama, berkata sahabat Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu an al-amanah yang dikatakan amanah itu adalah al-faraid ar-radhahallahu 'alas samawati wal ard wal jibal an adduha atabahum wa in dayyi'uha adzabahum faqarahu dhalik wa asfaqu alaihi man laisa maksiyah walakin ta'ziman lidinillahi ta'ala an la yaqumu biha. Masya Allah. Thumma aradaha ala Adam faqabiluha bima fiha. Masya Allah. Wa huwa qaul wa hamalaha annaha kana dhaluman jahula. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, sing diarani amanah niku adalah al-faraid, kewajiban-kewajiban agama yang ditawarkan oleh Allah kepada langit dan bumi dan gunung. Ditawarkan, berkenan gak untuk menerima kewajiban-kewajiban agama ini? Ditawarkan kepada langit, ditawarkan kepada bumi, ditawarkan kepada gunung, supaya mereka menunaikan amanah tersebut, kewajiban tersebut. Kalau kalian tunaikan, in adduha, jika kalian tunaikan, atabahum, kalian akan diberi pahala. Wa in dayyi'uha, jika kalian menyia-nyiakan, adzabahum, kalian akan disiksa. Akhirnya faqarahu dzalik, mereka enggan menerima apa itu? Amanah tersebut. Wa asfaqu alai, dan mereka semua menolak atas amanah tersebut. Min laisa maksiyah, bukan karena maksiat, bukan. Bukan nolak itu bukan karena durhaka, bukan, walakin ta'ziman lidinillahi ta'ala. Allah. Pas niki Pak perhatikan. Mereka menolak itu tidak lain karena ta'ziman lidinillahi ta'ala, karena sangat mengagungkan agama Allah Ta'ala ini. An la yaqumu biha, mereka takut kalau mereka tidak bisa menunaikannya dengan benar. Akhirnya apa? Tsumma aradaha ila Adam, kemudian diserahkan kepada Adam, ditawarkan kepada Adam, dan Adam pun menerimanya dengan konsekuensinya, lalu membawanya. Namun ternyata banyak kewajiban-kewajiban yang ditelantarkan. Ini yang dimaksud oleh Allah, doluman jahula. Antara ucapan dengan kenyataan. Halo? Sami kula mbek sampean. Kalau saya mencintai Rasulullah SAW, saya mengidolakan Nabi kekasih kami, Nabi kecintaan kami, Nabi idola kami, tapi jenengan tidak mengamalkan sunnahnya, awas sampean. Ucapan dengan kenyataan, cinta membutuhkan. Sama kok kubu berkorban ya sih Bu? Cinta membutuhkan bukti.
Enggak bisa orang mengatakan, ya Muhammad anta habibi, Muhammad engkau kekasihku. Engkau kekasihku pagi, Muhammad engkau kekasihku. Siang, Muhammad engkau kekasihku. Sore, Muhammad engkau kekasihku. Tapi ajaran Nabi enggak diamalkan. Keterima mboten kira-kira, Pak? Ajarannya tidak diamalkan, sunnah-sunnahnya tidak diamalkan. Ini berarti antara ucapan dengan kenyataan beda. Zaluman jahula. Wonten konsekuensi. Ada konsekuensi. Sama dengan kalau ngewedek rabi karo-karon kobil tunika. Setelah itu kelimbru. Apa kita bilang? Apa komentar kita? Kok niki rabi tenan apa? Halo? Apa selesai kobil itu selesai urusan? Selesai, Pak? Belum selesai, Pak, belum selesai. Kobil itu syarat mensahkan nikah saja. Konsekuensi ceritanya ku dawa tafsiri kobil itu niku, Pak. Niku sing gare wong lanang jungkir wale gara-gara kobil itu niku. Kerja diwangi lembur gak mulai-mulai gara-gara kobil itu. Lagi mboten? Masya Allah. Pun ini makna amanah menurut sahabat Ibnu Abbas. Yang kedua, Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan annal amanah ya al-faraid. Yang dikatakan amanah itu adalah kewajiban-kewajiban agama. Segala sesuatu yang wajib bagi dia itu yang disebut dengan amanah. Yang ketiga, qala ba'dul ulama, dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dikatakan amanah itu adalah at-ta'ah. Napa at-ta'ah niku? Napa? Ketaatan. Sesuatu aturan yang mestinya harus kita taati, itu namanya amanah. Ngoten lho, Pak. Sesuatu aturan yang datang dari Allah yang mestinya kita harus taati, itu namanya. Kenapa? Karena kita sudah ikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Itu konsekuensi ini aturani Allah dengan aturan Rasul, kita harus sudah siap menerimanya. Itu konsekuensi. Itu konsekuensi. Yang terakhir berkata Imam Al-Qatadah, yang disebut amanah itu adalah ad-din, al-faraid, wal hudud. Agama dan syariatnya, kewajiban-kewajibannya dan batas-batas. Artinya apa di situ? Ada larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan. Larangan itu merupakan amanah. Ojo dilakoni, itu amanah, jangan dilakukan sudah. Nah, sehingga disebutkan oleh Syekh Salim di dalam kitab Bahjatun Nadhirin, disebutkan amanah wonten pinten mau? Wonten pinten? Kali. Satu, al-amanatu bi hukukillah. Amanah-amanah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti aturan-aturan agama, semuanya itu amanah. Satu. Yang kedua, al-amanatu bi hukukil ibad. Amanah yang berhubungan dengan hak-haknya manusia. Contoh, kal wada'i, barang titipan. Awas. Barang titipan itu merupakan tidak boleh digunakan tanpa izin yang memiliki. Ayo, enggak boleh. Dititipi sepeda, aku titip sepeda motor ya, ning kene. Kalau digawe. Jadi sampean kalau titip nang kene, lapo titip nang kene. Kalau Anda memakai sebelum waktu dititipkan itu izin sekalian. Engko besok waktu tak pinjam boleh tak? Oh boleh, pakai silakan. Itu amanah, barang titipan. Ya. Terus cerita rahasia, Mbak,
aku cerita ning sampean tok lho, tolong jangan diceritakan kepada seorang pun. Iku amanah, Bu. Jadi nek sampean diceritani rahasianya orang dan orangnya pesen minta tolong, Mbak, tolong jangan diceritakan ya, sebab ibu saya sendiri tidak saya beritahu. Itu wajib dijaga sampai mati jenengan. Kadang-kadang mboten, gak gendeng ah. Akhirnya gendeng tenan. Termasuk kepada suami sendiri nggak boleh Bu diceritakan. Kan kadang-kadang ada teman main ke rumah terus cerita menangis gitu kan. Nah, terus pesen setelah cerita-cerita banyak, Mbak tolong ya jangan diceritakan kepada seorang pun. Ya, pada seorang berarti suami pun enggak boleh. Kalau bapak-bapak diceritani teman, terus temennya pesen minta tolong Mbak ya jangan diceritakan pada siapapun. Istri pun enggak boleh diceritani. Enggak boleh. Ya, mbok sampean kadang-kadang maksa. Iki sampean tuh tak ceritani lho, aku soalnya pesen dipeseni wonge gak cerita iki. Gak gendeng. Wakil sak kewampung niku. Wendeng kabeh. Niki sing paling berat tak saniki Pak. Sulit menjaga napa niki? Rahasia. Itu amanah, enggak boleh diceritakan. Saya sering dipaitu istri saya karena ada konsul gitu kan teman-teman ngaji. Sopo bingung kok sampai nangis kayak ya teman ngaji. Nek masalah apa? Wonge pesen gak oleh cerita. Mosok aku bojone tok rek gak oleh. Kadang-kadang kepo, titik aja. Gak ngono kok cik ngane nemen. Lho kadang-kadang ya mancing-mancing. Awak dhewe gak ngerti kan niku. Apa masalah bojone? Wonge pesen gak oleh cerita. Apa masalah ekonomi? Gak oleh cerita. Ayo iso kira-kira gak cerita sampean, melungker ilat sampean. Gak nyeritakno rahasia niku stroke, Pak. Lho nggih mboten ayo ditakoni ngercik ngene iki lho, gak cerita sampean. Ayo. Iso patek plungker kaya ilat niku. Gak enak, gak cerita niku gak enak, Pak. Padahal ini gak boleh. Makanya para sahabat itu orang yang paling kuat menjaga rahasia. Nah, kalau kita wis masih ngajon daki tetep jebolan kula niki bocoran lho sampeyan. Nggih. Jenengan pirsa ketika Nabi napa niku Umar akan menikahkan putrinya itu. Mau menikahkan Sofiyah. Nah, ternyata Rasulullah itu sering menceritakan tentang Sofiyah. Oh, sahabat-sahabat menangkap Nabi menyenangi wis gak wani cerita macam-macam. Akhirnya Umar menawarkan Abu Bakar. Abu Bakar, apa kamu gak tertarik dengan Sofiyah? Gak kudu harap. Itu menyakitkan suaranya. Atau Abu Bakar diam sama enggak jawab sama sekali. Iya yora. Enggak juga enggak. Kata Umar, kok cik sumbungnya Abu Bakar katanya. Enggak jawab sama sekali. Kemudian ditawarkan kepada Utsman, jawabannya juga molor-molor enggak kalu-kaluan. Ditawarkan kepada sahabat yang lain juga demikian. Karena mereka tahu Nabi itu senang kepada Sofia. Dan mereka tidak menceritakan kepada Umar. Setelah dinikahkan dengan Rasulullah SAW, baru Abu Bakar klarifikasi. Kenapa aku diam? Karena aku sering mendengar Rasulullah SAW itu menceritakan Sofia. Dan aku meyakini Nabi mencintainya. Lah aku gak ngomong-ngomong rahasia. Karena sudah menikah, gak masalah. Gak masalah. Ya Allah, ayo dilatih niki. Joko rahasia nek sampean kali kula saged hebat niki. Nggih. Wis diwanti-wanti ngoten iki sik jebul mawon. Ini amanah, Pak, amanah. Pun ya, nah itu yang namanya amanah. Keluarga ini amanah, Pak. Keluarga amanah. Istri, anak, rumah tangga ini amanah, tidak boleh dinodai. Tidak boleh dikotori. Jenengan kali kula nikah itu dengan mengucapkan kalimat qabiltu nikaha itu disebut akad nikah. Akdun nikah. Akad niku napa artinya? Napa? Akad niku napa? Buhul yang kuat itu akad. Nikah artinya apa? Lho ngene.
Wis putu-putu karo. Ayo nikah napa nikah artinya? Nikah dhisik ilmu kari ngene iki. Nikah itu artinya dhammu. Ad-dhammu. Dhammu niku napa? Alif fathah. Alif fathah. A. Alif kasra. I. Alif dhamma. U. Dadi nikah niku napa? Aiyu ya. Dhamma, dom itu nikah abdom. Dom niku napa? Alif fathah. Fathah, apa disebut fathah? Buka. Fathah ngono. Makanya ngomong aku kudu lambe apa cangkem? Mulutnya harus buka. Ngono soal fathah ngono. Kasra kudu pecah. I ngene. Dom. Dadi kudu ngumpul. Dadi nikah niku doma. Napa nikah? Artinya apa sih ngumpul itu, Pak? Hubungan suami istri itu nikah. Makanya anak arsa ini nom-noman nikah, mari rabi sepakatan kita nggak boleh hubungan dulu buyaro. Wong nikah niku kumpul hubungan suami istri, kok malah bikin perjanjian nggak boleh hubungan niku piye? Nah, itu namanya nikah. Akad nikah, perjanjian nikah itu dalam Al-Qur'an disebut mitsaqan ghalidha. Mitsaqan, perjanjian yang sangat kuat. Itu disebutkan ada 3 peristiwa di dalam Al-Quran. 1, perjanjian Allah dengan perjanjian para rasul. Tidak boleh dikhianati, 1 ayat pun tidak disampaikan. Berat atau ringan ayat itu harus disampaikan. Sulit atau mudah ayat itu harus disampaikan. Makanya para nabi dimusuhi oleh kaumnya karena tidak cocok dengan kaumnya syariatnya. Tetap disampaikan karena perjanjian mitsaqan ghalidha. Yang kedua, perjanjian Allah dengan orang-orang Bani Israel untuk mengambil Taurat dijadikan jalan hidup sambil diangkat gunung Tur ditaruh di atas kepalanya. Kamu terima, aku selamatkan. Tidak kamu terima, aku jatuhkan gunung ini. Itu disebut mitsaqan ghalidha. Yang ketiga adalah perjanjian akad. Ojo main-main dengan pernikahan. Nggak boleh disepelekan. Ngomong cerai itu nggak boleh sembarangan. Buyar apa nih sing buyar? Tanya jelas. Nggak boleh sembarangan. Ini jangan dinodai pernikahan. Itu amanah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini baru bab amanah ini ya. Tentang kedzaliman, karena panjang Mbak ini materi ini. Dolim, jahil itu bertingkat-tingkat, nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Saya kira cukup sampai di sini. Insya Allah materi kita pada malam hari ini. Nanti kalau kita lanjutkan malam buatan bagus. Kajian itu maksimal 1,5 jam niku wis mentok Pak. Nanti kalau lebih sedikit niku ndlewer mungkin. Ini konsentrasi hilang, khawatir langsung dapat bisian-bisian jenengan nanti. Jadi masalah itu ya. Saya kira cukup sampai di sini, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita cukupkan, insya Allah bulan depan ini ada kelima insya Allah mungkin saya bisa. Nanti kita koordinasi kalian pengurus ya. Mugi-mugi napa ingkang sagedipun bahas dados ilmu ingkang manfaat. Barangkali wonten tutur kata yang tidak sesuai, tutur kata yang menyinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga kita semuanya diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah untuk bisa melaksanakan agama ini dengan sebaik-baiknya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.